Ya, pemirsa, kerugian akibat penutupan bioskop bukan hanya dirasakan oleh pengusaha bioskop, tapi juga produser film dan UMKM lainnya. Dan akhirnya setelah ditutup sejak 23 Maret silam, kini beberapa bioskop telah dibuka kembali. Sejak ditutupnya bioskop pada 23 Maret silam memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelaku film tanah air. Salah satunya membuat ratusan judul film nasional tidak dapat diputar. Demikian pula distributor film impor yang terpaksa menghentikan kegiatan. Sebagai dampaknya perekonomian di lingkaran perfilman Indonesia mati suri, termasuk UMKM yang melekat pada usaha bioskop menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Sineas film tanah air pun terpaksa harus menghentikan kegiatan syuting yang membuat ratusan artis dan kru film terpaksa kehilangan pekerjaan. Demikian pula karyawan bioskop yang terpaksa menerima surat PHK atau dirumahkan. Belum lagi perawatan bioskop seperti perawatan proyektor membutuhkan biaya yang tinggi. Dan akhirnya setelah CGV yang dibuka pada Oktober lalu, kini Cinemax XX1 mengumumkan pembukaan 16 bioskop mulai kemarin. Cinemax XX1 telah menerima surat keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI nomor 303 tahun 2020 tentang pembukaan kembali usaha pariwisata di masa PSBB transisi bagi usaha bioskop. Dari akun Instagram resmi Cinema XX1 diumumkan jika pembukaan ini juga harus menerapkan protokol kesehatan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, setelah kurang lebih sekitar 7 bulan ini ditutup akibat pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya memberikan izin bioskop beroperasi kembali pada pertengahan Oktober lalu. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo Mangi, apa kabar? Ya, halo, selamat siang Pra. Saya kabar baik, terima kasih. Ya, halo? Ya, halo. Ya, mungkin bisa diinformasikan Mangi, bagaimana dengan data-data yang sudah Anda himpun, ya, sudah Anda rangkum terkait dengan pembukaan bioskop kembali setelah kita memasuki masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa dan juga Pras, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai topik hari ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pras. Nah, mungkin Pras pernah mendengar istilah Couch Potato? Halo? Ya? Ya, Mangi mungkin bisa dijelaskan sejauh mana memang kalau kita lihat bioskop ini sudah mulai diizinkan kembali beroperasi ya pertengahan Oktober lalu begitu. Apakah ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan juga untuk pelaku usaha ataupun pengusaha bioskop dan kemudian produser film serta UMKM yang memiliki korelasi terkait dengan pembukaan bioskop? Terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh topik hari ini, pemirsa dan juga Pras, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pras. Mungkin Pras pernah mendengar atau mungkin tahu istilah Couch Potato? Oh, Couch Potato. Ya, ini kalau tidak salah memang orang yang gemar menonton film ya dalam rentang waktu yang cukup lama, bisa berjam-jam begitu Mangi, antara 2 sampai dengan 3 jam. Mungkin seharian penuh waktunya dihabiskan untuk menonton film. Ya betul, karena memang Couch Potato ini merupakan sebuah ungkapan atau istilah ya yang mana artinya ini seseorang gemar sekali menonton film bahkan hingga berjam-jam dan menonton filmnya ini biasanya disertai ngemil Pras. Dan memang jika kita bicara mengenai menonton film, ini merupakan sebuah kegiatan yang cukup menyenangkan dan digemari oleh banyak orang ya. Apalagi saat ini di Indonesia sendiri sudah banyak sekali fasilitas untuk menonton film, dimulai dari menonton film di bioskop, kemudian menonton film dari gadget, karena saat ini sudah tersedia layanan OTT dan juga VOD yang memang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, terkait dengan menonton film di bioskop ini ternyata menurut Asosiasi Produser Film Indonesia di sepanjang 2019 lalu ini sekitar 53 juta masyarakat Indonesia ini gemar sekali menonton film di bioskop dan ternyata film-film yang digemari ini adalah film-film lokal atau film-film asli Indonesia. Dan ternyata sayangnya adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini menyebabkan bioskop terpaksa tutup yang akhirnya menyebabkan kerugian yang cukup besar sekali, tidak hanya bagi bioskopnya sendiri namun juga bagi pihak-pihak lainnya atau sektor-sektor terkait, yang mana akhirnya pemerintah ini memutuskan pada pertengahan Oktober
ya 2020 lalu untuk bioskop dibuka kembali. Namun awalnya ini hanya beberapa bioskop di beberapa provinsi saja yang dibuka. Contohnya seperti di Ternate, kemudian di Jayapura dan juga di Bandung. Dan memang untuk DKI Jakarta sendiri ini pembukaan bioskop memang agak telat ya, tidak serentak dengan provinsi-provinsi lainnya. Namun hal positif yang bisa kita ambil dari pembukaan bioskop adalah bisa menjadi satu angin segar bagi para pelaku usaha di industri film dan tentunya di sektor-sektor terkait ya, karena bisa menjadi hal yang positif dan juga bisa menjadi angin segar tentunya Pras dan juga pemirsa. Baik, tapi kalau dilihat ya Mangi, dari sisi kerugian yang harus dialami oleh pengusaha bioskop itu sejauh mana? Apakah memang sangat luar biasa sekali meskipun kita tahu sudah dibuka operasional, sudah bisa dilakukan kembali, tapi kan ada pembatasan juga ya dari jumlah pengunjung yang bisa masuk ke dalam bioskop 25% ini. Apakah bisa sebanding dengan biaya operasionalnya? Ya, dan memang kita tahu ya jenis-jenis bioskop di Indonesia ini kan banyak sekali ya Pras ya, dan pemirsa. Ada Cineplex 21, kemudian ada Cinemax, kemudian ada CGV, dan ternyata pada saat bioskop-bioskop ini ditutup, yang merasakan kerugian sebenarnya tidak hanya bioskop tersebut saja, namun juga sektor-sektor terkait, contohnya seperti rumah produksi, kemudian kru film, kemudian sektor makanan dan minuman, karena memang supply-nya ini terhenti ya karena bioskop tertutup, bioskopnya ditutup. Kemudian ada juga UMKM yang berjualan di sekitar bioskop juga merasakan dampak yang cukup signifikan ya, karena bioskop-bioskop ditutup. Kemudian yang terakhir tentunya pekerja seni atau pekerja di industri film ini juga merasakan dampak yang negatif ya dari penutupan bioskop, di mana berdasarkan data yang saya dapatkan di sepanjang semester 1 2020 untuk MD Picture sendiri ini mencatatkan kerugian sekitar 33,6 miliar rupiah, dan untuk Blitz Megaplex ya di sepanjang semester 1 2020 ini mencatatkan kerugian sekitar 185 miliar rupiah Pras. Wow, berarti memang kerugian yang sangat luar biasa sekali karena memang adanya PSBB yang diketatkan kemarin, kemudian ini membuat akhirnya bioskop tidak bisa beroperasi karena mau tidak mau mereka tidak bisa memproduksi karena tidak ada tempat lagi. Tapi kan kita tahu sekarang sudah masuk ke dunia digital begitu. Apakah mereka juga melakukan inovasi ya Mangi, dengan mereka masuk mungkin melalui layanan penggunaan internet begitu, sehingga siapapun masyarakat bisa menonton, tidak harus datang ke bioskop misalnya. Tapi apakah itu bisa menjadi salah satu hal yang ya bisa dikatakan alternatif bisnis lah yang sudah dilakukan oleh para pelaku industri perfilman nasional? Iya, dan memang kru-kru film pun ini juga merasakan dampak yang negatif ya dari ditutupnya bioskop, di mana ternyata sepanjang pandemi COVID-19 ini sekitar 500 kru film ya dirumahkan tanpa dibayar karena sekitar 80% produksi perfilman di Indonesia ini terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian UMKM yang berjualan ya atau memiliki usaha di sekitar bioskop juga terkena dampak yang kurang baik dari penutupan bioskop. Dan akhirnya memang pemerintah ini memutuskan memperbolehkan atau mengizinkan kembali bioskop beroperasi, namun tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Pras. Itu dia, berarti kita tinggal siap-siap juga meninggalkan kebiasaan menonton film di rumah kah begitu Mangi, karena bioskop sudah dibuka. Tapi kan kita lihat tadi seperti yang sudah kita bahas, pembukaannya pun juga terbatas ya pengunjungnya. Nah, Anda melihat seperti apa begitu nanti perkembangannya untuk industri perfilman atau bioskopnya sendiri? Ya, untuk protokol-protokol kesehatan yang harus ditaati ya, atau aturan-aturan baru yang harus ditaati oleh penonton saat menonton film di bioskop. Tentunya sebelum memasuki bioskop ini, penonton tersebut harus dicek suhu tubuhnya, kemudian harus mengisi QR code yang mana diisi dengan identitas dari penonton tersebut. Kemudian disarankan ya membeli tiket dan juga makanan ini secara online. Selain itu, penonton juga tidak boleh makan di dalam ruangan bioskop. Dan untuk kapasitas atau tempat duduknya juga ini dibatasi hanya sekitar 25% saja. Dan untuk jarak duduknya ini juga dibatasi hanya sekitar 1,5 meter ya. Jadi dibatasi tidak boleh terlalu dekat, harus 1,5 meter. Dan kemudian ternyata para penonton pun ini harus menggunakan masker selama film berlangsung atau selama berada di dalam bioskop tersebut Pras. Itu dia. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru ini juga memberikan
memberikan salah satu ya oke lah tantangan tersendiri bagi pelaku usaha bioskop begitu. Bagaimana tanggapan dari pelaku usahanya sendiri, Mangi? Iya, memang di satu sisi dengan dibukanya kembali bioskop ini untuk para pelaku usahanya tentunya sangat mengapresiasikan langkah pemerintah ya. Namun di satu sisi juga dari pelaku usahanya ini menyayangkan karena pada saat pemerintah mengizinkan kembali bioskop ini dibuka, kapasitasnya hanya boleh 25% saja. Jadi tanpa pemberitahuan dahulu, padahal rencana pemerintah ini di beberapa waktu lalu ketika sudah sempat gagal 3 kali dibuka, ini rencana awalnya kapasitasnya atau okupansinya ini diizinkan 50%. Namun ternyata kenyataannya ketika sudah diperbolehkan dibuka hanya bolehnya sekitar 25%. Ternyata dengan okupansi atau kapasitas penontonnya sekitar 25%, ini tidak menutup kerugian dari bioskop tersebut ya, karena memang ternyata jumlah penontonnya yang dibatasi ini tidak bisa menutup kerugian karena okupansinya ini terlalu sedikit dan operasionalnya juga ini cukup banyak ya untuk pembukaan bioskop sendiri, sekitar 100 juta rupiah per bulannya. Dan kemudian pemasok film ini baik dari luar ataupun dari dalam negeri ini ternyata juga kurang berminat untuk menayangkan filmnya jika okupansi atau kapasitas dari penonton ini hanya sekitar 25%. Mereka baru mau menayangkan filmnya ya jika okupansi dari penonton tersebut ini sudah mencapai 50%, Pras dan juga pemirsa. Itu dia, 25% memang agak sulit ya apabila kita ingin menutup biaya operasional dari aktivitas bioskop sendiri. Sementara di sisi lain apabila itu ditambah misalnya menjadi 50% pun menjadi tantangan tersendiri terkait dengan penyebaran COVID-19 juga di dalam bioskop. Tapi bagaimana harapan dari pelaku usahanya sendiri, Mangi? Apakah sebaiknya kita bikin 50% begitu dari sisi okupansinya atau tetap di 25% sebenarnya? Ya, memang harapannya ke depannya dari pelaku usaha sendiri tentunya pemerintah ini bisa meningkatkan kapasitas ya atau okupansi penonton hingga dengan 50%. Karena biarpun sebenarnya sudah dinaikkan menjadi 50%, ini dari pihak bioskopnya tetap menyatakan adanya kerugian. Namun kerugian yang dirasakan ini cukup minim ya, yaitu hanya sekitar 1 atau 2%. Jika okupansinya hanya sekitar 25%, ini kerugian yang dirasakan juga cukup besar sekali. Dan ternyata ini menurut para pelaku usaha ya di bioskop sendiri, di sektor terkait dengan studi dari Jerman, ternyata penularan COVID-19 di bioskop ini hanya sekitar 0,3%, karena ternyata ruangan yang ada di bioskop-bioskop ini kan cukup besar ya, dan ternyata sirkulasi udara atau AC-nya ini juga cukup baik. Dan ternyata saat ini juga dari pihak bioskop sendiri ini terus melakukan penyemprotan disinfektan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19. Dan kemudian ternyata sebenarnya dari pihak bioskop pun ini tidak bisa hanya menggantungkan dari penjualan tiket saja, Pras dan juga pemirsa, karena memang terkait penjualan tiket ini berkaitan erat dengan jumlah film yang ditayangkan, kemudian jumlah penonton, dan juga berkaitan erat dengan jumlah kursi ya yang diperbolehkan ditempati oleh penonton. Padahal saat ini saja untuk okupansinya hanya sekitar 25%, dan mungkin kedepannya untuk meminimalisir kerugian yang terjadi dari sektor atau industri perfilman termasuk bioskopnya sendiri ini mungkin bisa berinovasi ke bisnis yang lain ya, Pras dan juga pemirsa. Contohnya mungkin membuat layanan OTT ataupun VOD yang memang saat ini sedang marak. Nah, itu dia, bicara memang dengan proses digitalisasi, kemudian kita tahu sudah masuk ke dalam dunia digital yang saat ini berkembang sangat pesat juga ya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, banyak orang yang harus bekerja di rumah, akhirnya banyak juga yang menonton melalui layanan internet ya. Tadi OTT yang seperti Mangi bilang, over the top, kita salah satu juga mungkin Mangi, kemudian saya juga menjadi bagian dari jutaan orang yang menonton YouTube ini setiap harinya. Jadi mau tidak mau ini menjadi salah satu alternatif apabila kita masih enggan, masih tidak
masih khawatir lah bisa dikatakan untuk bepergian keluar rumah, misalnya harus ke bioskop, karena posisi bioskop biasanya kan ada di pusat keramaian, di mall kah atau di pusat perbelanjaan, Mangi. Jadi di satu sisi memang menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi perkembangan dunia perfilman khususnya bioskop di Indonesia. Apalagi kita juga ada layanan on demand yang memang sedang pesat juga saat ini. Kita tahu video-video on demand kan juga sudah mulai marak ya, yang kita bisa tonton setiap saat kapan saja begitu, Mangi. Apakah Mangi juga melakukan hal yang sama nih, terutama pada saat masih work from home atau WFH? Iya, dan tentunya ternyata masih ada juga Pras ya dan pemirsa inovasi-inovasi bisnis lainnya selain tadi membuat layanan OTT dan VOD yang bisa dilakukan oleh industri perfilman di Indonesia. Mungkin Pras atau pemirsa juga pernah mendengar ya, ini tentang drive-in cinema di mana masyarakatnya ini menonton atau penonton ya, ini menonton film dari dalam mobil dan di suatu lahan yang cukup besar ya, di mana saat ini juga terdapat beberapa tempat untuk menonton atau menikmati drive-in cinema, yaitu salah satunya ada di Senayan dan ada juga di Meikarta. Dan untuk harga yang dipasok ya, yang dikenakan ya, ini sekitar mulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp300.000. Dan nantinya penonton pun ini bisa mendapatkan sebelum menonton ya, kaca mobilnya dibersihin dulu, Pras dan juga pemirsa. Jadi mungkin agar lebih jelas nih menonton filmnya. Kemudian juga dari tiket yang dibayarkan sekitar 100 atau sampai dengan Rp300.000 ini, penonton tersebut juga bisa mendapatkan makanan dan juga alat-alat kesehatan seperti masker dan juga hand sanitizer. Dan kemudian selain drive-in cinema, ini ada juga penyewaan mini bioskop yang saat ini ternyata banyak sekali dijalankan oleh beberapa pelaku usaha di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya ya, di mana mini bioskop ini biasanya digabungkan dengan kafe-kafe yang ada di tempat tersebut dengan kapasitas sekitar 5 hingga 10 orang saja. Jadi seperti memiliki bioskop sendiri nih kalau kita nonton di mini bioskop. Dan juga ternyata ada beberapa pihak yang menyewakan home theater ini untuk dibawa ke rumah agar kita bisa menonton film dari rumah tanpa harus pergi ke bioskop, karena memang mungkin beberapa orang saat ini masih memiliki kekhawatiran ya untuk menonton di bioskop dan juga untuk berpergian keluar rumah. Itu dia, Mangi. Berarti memang beragam inovasi terus dilakukan ya oleh pelaku usaha begitu menyikapi kondisi COVID-19 seperti saat ini. Oke lah, dengan adanya pembatasan kita menonton di bioskop 25%, memang ini cukup sulit sekali apabila kita ingin menutup biaya operasional. Tapi di sisi lain tadi ya seperti Mangi katakan, menonton bioskop di tempat terbuka masih berada di dalam kendaraan itu juga menjadi salah satu mungkin ini membuat daya tarik tersendiri ya tentunya bagi masyarakat yang ingin mencoba menonton film bersama begitu drive-in. Kita tahu juga ini bisa nonton bareng dengan protokol kesehatan juga yang tetap dilakukan, Mangi. Tapi kalau kita cermati tantangan ke depannya, akankah ini juga berlangsung cukup lama? Mengingat kita tahu kan harapan-harapan dengan adanya vaksin COVID-19 yang sudah memberikan, ya kita tahu ini sinyal-sinyal positif dengan 94% efektivitas dari Moderna, salah satu produsen farmasi, kemudian ada Pfizer dan BioNTech juga sudah mencapai 90% dari efektivitas vaksin yang mereka akan produksi. Ini tentu menjadi harapan baru ya, bahwa COVID-19 akan segera sirna di dunia, begitulah juga di Indonesia, Mangi. Iya, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat untuk ke depan tantangan dari bioskop sendiri, Mangi melihat seperti apa sih kira-kira? Apakah ini akan melihat menjadi salah satu yang diinginkan tadi, 50% ini bisa terwujud atau masih tetap di 25% ya untuk dari sisi okupansi ini? Ya, halo? Baik, nampaknya kami sedikit terkendala dengan jaringan komunikasi pemirsa dan kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadirkan infografik yang menarik juga terkait dengan adanya pandemi COVID-19 untuk industri perfilman di Indonesia sesaat lagi.